Chairman Park ini mulai dari awal bahwa dia mendirikan ini dari perusahaan yang miskin. Saya akan putar video ini ya. Ini video waktu Atomy Park. Atomy Park itu kan kantor Atomy yang baru ya. Tahun 19 itu berdiri. Nah, dia memberikan sedikit ceramah pembukaan di sana. 장장 10년 만에 내 집 마련. 감개가 무량합니다. 사무실도 없이 중고 카니발을 사무실 겸 물류 창고로 썼었습니다. 그러다가 조그만 사무실을 얻어 들어갔을 때 간판 하나 달지 못하고 복사지에 회사 이름만 적어 붙였습니다. 어느 날 사업자 한 분이 고객을 모시고 왔습니다. 저의 회사 설명을 듣다 말고 그 고객은 이런 거지 같은 사무실에서 어떻게 일하라고 하느냐며 자리를 박차고 일어났습니다. 우리 사업자분은 당황해서 저에게 미안하다고 하면서 쩔쩔매며 그 고객의 뒤를 따라갔습니다. 저는 우리 사업자분에게 너무나도 미안했습니다. 사무실 하나 번듯하게 마련해 주지 못하는, 그래서 어렵게 모시고 온 고객을 놓치게 하는 못난 회장이었습니다. 그리고 드디어 10년, 이곳 공주의 애터미 신사곡을 완공했습니다. 형편없는 사무실 때문에 어렵게 고객을 모시고 와서는 놓쳐버리고 많은 그날의 한이 오늘 이 애터미 파크 준공식에서 풀어지는 뜻깊은 날입니다. 무엇보다 애터미의 오늘이 있기까지 가장 큰 힘이 되어준 애터미의 가장 소중한 자산이자 자랑스러운 애터미의 얼굴인 회원 여러분, 여러분이 아니었으면 이렇게 멋진 사옥은 아마도 없었을 것입니다. 지난 10년간 꿈을 향해, 희망을 향해 달려온 여러분들의 노고에 머리 숙여 고마움을 전합니다. 오늘 이 자리는 정말 저희들한테는 새로운 역사가 펼쳐지는 그런 날이 아닌가 싶습니다. 너무 감격스럽고요. 아마도 오늘 이 날을 평생 잊지 못할 그런 날로 기억이 남을 것 같습니다. 지난 10여 년 동안 우리들의 활동 모습들이 주마등처럼 스쳐 지나갑니다. 드디어 건물 전체를 이렇게 신사옥을 지어서 정말 우리 애터미만의 이제 건물을 만드는 것 같습니다. 정말 우리 사업자들은 이보다 더 큰 무기는 없을 겁니다. 이 신사옥을 통해서 우리는 정말 많은 분들을 이제 초대해서 일을 진행할 수 있는 그런 우리들의 무기가 저는 되었다고 생각을 합니다. 그동안 정말 우리는 서로 정말 어려웠던 만큼 회장님께서 이끌어 주시고 우리는 또 파트너들을 이끌어가며 서로 울기도 하고 웃기도 하고
서로 밀어주면서 끌어주면서 그렇게 이 자리까지 왔습니다. 아무 것도 없던 저희 회사가 서로 아마 그렇게 사랑하는 마음으로 이끌어주지 않았다면 오늘 이 자리까지 오기는 힘들었을 거라 그런 생각을 합니다. 회장님께 이렇게 멋진 선물을 해주셔서 다시 한번 정말 감사하다는 인사를 드리고 싶습니다. 사회자의 구령에 맞춰 하나, 둘, 셋 이후 오늘 준공식을 기념하고 축하하며 테이프를 커팅하도록 하겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 그때 제가 사업 처음 시작했을 때인데 거기 사무실 가니까 한 30평 정도 아주 조그만 사무실이었는데 전기가 끊기고 수도가 끊겨서 결국 쫓겨나와야 했던 그 사무실도 생각이 나고 그런 어려움들을 이겨내고 사업적으로 굉장히 성장한 회사가 됐을 뿐더러 이거보다 더 일하기 좋은 환경을 가진 회사가 사무실이 있을까 싶습니다. 지금 와보니까 너무너무 이 쾌적한 공간, 멋진 건물, 진짜 너무너무 멋집니다. 여러분, 진짜 애터미의 비전이 새롭게 또 느껴집니다. 감동 자체입니다. 오늘같이 이렇게 감동스러운 날은 임페리얼 승급할 때보다 더 행복합니다. 늘 회장님께서 강의 때마다 이렇게 사옥에 관한 이야기 늘 머릿속으로 상상만 했었는데 멋지게 사옥을 지어주셔서 진짜 공주의 랜드마크가 될 것 같습니다. A4용지 한 장으로 이뤄낸 10년의 결과입니다. 애터미 파크 화이팅! 백년기업 애터미 아자! Ya, video singkat ini untuk mengingatkan kita ya bahwa di Atomi kita tidak perlu melihat dulu gitu ya bahwa perusahaan ini seperti apa. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti yang chairman kita tadi kasih lihat ya, dan itu kan memang suatu testimoni pribadi untuk para Imperial Master yang sudah mengikuti dia selama 10 tahun kan. Kan Atomi berdiri tahun 2009 sebagai network marketing, lalu 10 tahun kemudian mereka bisa punya tempat sendiri yang sebelumnya mereka hanya ngontrak ya. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini berasa kok perjalanan di Atomi saya susah gitu ya, kok saya coba menjalankan Atomi kok gagal terus ya, coba Bapak Ibu coba taruh posisi Anda sekarang di posisi chairman kita, Hanggil Pak, di tahun 2009. Duit nggak punya, ya, naik mobil bobrok, ya, kemana-mana ngomonginnya apa? Nanti Imperial Master saya akan kasih uang $1 miliar atau 12 miliar rupiah di atas panggung. Siapa yang percaya atas omongan dia? Dianya aja bobrok, ibaratnya dianya aja miskin gitu ya, bokek gitu ya. Tapi ngomongnya itu selalu sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini berasa susah, chairman kita dia melakukan yang 100 kali lebih susah. Ya, sekarang barang Atomi ada berapa? 500 lebih Bapak Ibu. Waktu chairman kita menjalankan Atomi di tahun 2009 itu hanya 2, Hemohim dan Skincare Six System atau sekarang yang namanya The Fame. Dia cuma punya 2 produk ini. Tapi Imperial Master yang sekarang ada, mereka menjalankan hanya dengan 2 ini. Menurut Bapak Ibu susah atau mudah? Susah sekali. Belum lagi belum ada materi seperti YouTube sekarang ya. Kalau sekarang kan gampang sekali. Pak Mike, saya mau minta materi tentang Hemohim, ada di YouTube ya. Tentang skincare-nya ada ya. Tentang perusahaannya ada, semua tersedia Bapak Ibu. Tapi 12-13 tahun yang lalu, tahun 2009, ini semua nggak ada. Dari perusahaan yang miskin sampai sekarang menjadi perusahaan yang sukses, 10 besar di jajaran dunia Bapak Ibu Atomi. Itu adalah perjuangan yang menurut saya yang kita tidak pernah akan bisa lihat semasa hidup kita. Cuma di Atomi ya. Nah,
Maka dari itu hari ini topik spesial ya mengenai rahasia kesuksesan chairman kita, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya yang dari miskin ya, kita lihat gambar di kiri atas itu ada foto kantor yang kecil yang dia sewa hanya $500 atau 5 juta sebulan. Ya, tadi Imperial Master Sung Il Kim dia bilang apa? Sampai air listrik aja dimatiin. Karena ya uangnya terbatas gitu ya. Sampai ada satu saat tadi Chairman Pak kita bilang apa? Membernya datang bawa calon membernya, calon konsumernya, pas dia lihat ini ruangan nggak layak untuk orang kerja seperti ini. Terus dia pergi. Dia sampai sedih gitu ya. Dia sampai waktu dia cerita, dia buka Atomy Park tuh dia sampai nangis. Yang tadi kita lihat ya. Terus ada papan kertas gitu ya. Biasa kan papan keren gitu ya. Ada lampunya. Dia cuma pakai kertas, dia tulis Atomy, Bapak Ibu. Itulah asal mula Atomy kita yang sekarang sudah ada menjadi perusahaan triliun ya. Jadi bagaimana merubah masa depan yang lebih baik menurut Chairman Han Gil Pak? Yang pertama, dia bilang dia harus tidak puas dengan situasi saat ini. Ya. Saat ini kita tanya ke diri kita, apakah kita puas dengan kondisi hidup kita saat ini? Apakah kita puas dengan penghasilan kita saat ini? Apakah kita puas dengan orang-orang yang kita cintai saat ini? Perilaku kita terhadap mereka? Tanya ke diri kita. Karena inilah yang ditanyakan oleh Chairman Han Gil Pak. Saya tidak puas dengan situasi saya saat ini. Di mana dia miskin, dia nggak punya rumah, ya, dia ngekos, sewa apartemen, mobil dia bobrok, mobil seharga 20 juta, udah tua, rusak lagi, rusak-rusakan mulu, dia bilang. Dan saya nggak bisa mencintai, nggak bisa memberi kepada orang-orang yang saya cintai. Dia. Ada orang datang ke dia nggak bisa tolong. Ya, ada orang yang minta bantuan dia secara finansial, dia nggak bisa tolong karena dia tidak punya uang. Ya, kemana-mana dia pergi naik mobil bobrok kayak ini, ya Bapak Ibu lihat, dia masukkan semua produk. Waktu itu cuma ada Hemohim dan Skincare 6 ya, tapi awalnya dia pakai Hemohim dulu. Dia masukkan Hemohim, dia keliling, dia presentasi tentang Hemohim dari tahun 2006 Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, tanya kepada diri kita sudah melakukan yang terbaik belum untuk mereka? Anak kita, mungkin cucu kita, mungkin orang tua kita, mungkin sekeliling kita, ya, tempat kita beribadah. Tanya diri kita. Karena kalau kita hanya fokusnya hanya uang dan uang, fokusnya itu hanya tertuju pada siapa? Diri sendiri. Ya, Chairman Park selalu bilang apa? Kalau Anda mau hidup yang seimbang, Anda tidak hanya mencintai diri sendiri, tapi Anda juga mencintai dan memberkati orang-orang di sekeliling Anda. Itu yang baru namanya hidup yang seimbang. Dan pada saat Anda sukses di kehidupan Anda yang sekarang, tanya diri Anda, apakah orang-orang di sekeliling Anda ikut sukses atau hanya Anda sendiri? Kalau jawabannya hanya Anda sendiri yang kaya, Anda sendiri yang sukses, Anda sendiri yang punya duit, itu bukan hidup yang seimbang, Bapak Ibu. Anda perlu pelajari lagi bagaimana Chairman Park mengajarkan tentang menulis life scenario. Life scenario itu tidak hanya berbicara tentang kita, dan kita. Tapi kita berbicara kepada orang-orang kita cintai dan sekeliling kita. Hal kedua, bagaimana merubah masa depan yang lebih baik. Chairman Park bilang apa? Pengembangan diri atau self-development. Di mana setiap hari kita harus memperbarui diri kita ke karakter yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Jadi Chairman Park kita, dia setiap hari belajar sesuatu yang baru untuk memperbaiki karakter dia. Bapak Ibu tahu, Chairman kita dia adalah seorang doktoral, ya. Doktor itu S3, profesor, PhD. Dia baru dapat gelar PhD kalau nggak salah ya 2021. Baru atau tahun 2020, antara 2021, saya lupa pastinya. Nanti saya akan bisa cari ya. Dia bilang, saya ini bukan orang pintar. Saya ini bukan seperti Anda-Anda yang ikut kelas PhD atau S3 hanya dalam 2-3 tahun sudah dapat. Saya ini berpuluh-puluh tahun, dia bilang.
Tapi saya tidak pernah menyerah. Dia terus belajar untuk mengembangkan dirinya ke karakter yang atau individu yang lebih baik daripada yang kemarin. Jadi hari ini kita harus introspeksi kepada diri kita. Apakah kita mengembangkan diri kita setiap hari atau tidak? Apakah karakter kita lebih baik dari yang kemarin atau tidak? Jangan berpikir Anda sudah mengerti semuanya. Anda adalah orang yang terpintar di sekeliling Anda. Dia bilang, pada saat Anda mulai berpikir bahwa Anda adalah orang yang paling pintar, itu adalah saatnya kejatuhan Anda. Artinya Anda orang sombong. Bapak Ibu tahu ya, orang sombong itu yang paling dibenci sama Tuhan. Bukan orang enggak ini ya, yang orang enggak berdoa, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan paling benci orang sombong. Orang yang enggak doa, Tuhan enggak benci. Jadi berhati-hatilah pada saat Anda berasa Anda sudah nggak perlu belajar. Saya nggak perlu ikut meeting kayak gitu, Pak Mike. Saya udah ngerti, sekali saya udah tahu. Ya, ini diulang-ulang mulu, setiap materi sama aja gitu ya. Saya udah nggak perlu dengar gitu. Hati-hati. Itu Anda sedang jatuh. Saya sudah sales master, Pak Mike. Saya udah nggak perlu ikut business coaching ya. Saya udah ngerti. Hati-hati. Saat itu Anda sedang jatuh. Saat Anda tidak mau belajar, mengembangkan diri sendiri ke yang lebih baik daripada kemarin, itulah saat kejatuhan Anda. Chairman Park tidak pernah tidak mengembangkan diri setiap hari. Maka dari itu, temanya tahun ini, ya tahun 2022, karena setiap tahun Chairman Park memberikan tema yang baru. Tahun ini dia bilang apa? Memperbaharui setiap hari. Ya, Inggrisnya adalah renewed day by day. Artinya kita harus perbarui diri kita setiap hari. Introspeksi. Apakah saya hari ini sudah lebih baik dari kemarin atau belum? Ya. Ketiga, memiliki rencana. Jika Anda gagal berencana, artinya Anda sedang berencana untuk gagal. Saya ulangi ya. Jika Anda gagal berencana, bikin planning, artinya Anda sedang planning atau berencana untuk gagal. Chairman kita tidak pernah tidak ada rencana, Bapak Ibu. Visi dia sudah 100 tahun ke depan. Ya, visinya Atomy salah satunya adalah menjadi distribution hub terbesar di dunia, mengalahkan Amazon, Alibaba. Ya, bukan MLM, Bapak Ibu. Kita tidak bersaing dengan MLM. Kita tidak bersaing dengan suatu network marketing manapun, ya, yang di 10 terbesar kita tidak bersaing dengan mereka, karena mereka bukan saingan kita. Tapi saingan kita adalah toko-toko diskon, ya, seperti Walmart, Target, dan juga internet shopping channel, di mana kita kalau malam-malam kan suka lihat tuh di TV ya, ada orang jualan-jualan ini. Itulah sasaran-sasaran Atomy. Dan juga distribution hub adalah seperti apa? Amazon. Dia adalah distribution hub terbesar, platform penjualan terbesar di dunia, ya, di mana orang bisa menjual produk-produknya tanpa harus punya toko. Dia menyediakan platform. Atomy juga mau mengalahkan Amazon. Alibaba, kita lihat ya, penjual-penjual di Cina, dia bisa memasarkan produk-produknya tanpa punya toko. Nah, Atomy memberikan Anda platform. Berarti Anda bukan sebagai penjualnya, bukan penjual yang di Amazon, bukan Bapak Ibu. Waktu Anda punya Atomy member, Anda tidak sekelas dengan penjual di Amazon atau di Alibaba. Tapi kita adalah sekelas dengan yang punya platformnya. Sebagai yang punya Amazon, yang punya Alibaba. Itu kita, Bapak Ibu. Di mana kita biasanya nggak akan bisa punya bisnis yang sekaliber Amazon dan Alibaba. Tapi Atomy berikan ini loh. Kamu pakai saja platform Atomy, kamu buat seperti Anda layaknya seorang CEO Amazon dan Alibaba. Dia sudah punya rencana-rencana ini, Bapak. Jadi ini berbicara tentang buku life scenario. Buku skenario kehidupan Anda. Kalau kita tidak mau menulis buku ini, yang dibilang ini hanya hayalan atau mimpi lah, ini mah hanya bualan, ya berarti Anda tidak punya rencana. Ingat, kalau Anda tidak punya rencana, berarti Anda sedang berencana untuk gagal.
Ini yang saya pelajari dari chairman kita. Dia punya rencana after rencana after rencana. Selalu ada rencana yang baru sampai dia terpenuhi visinya di Atomy. Ya, visi kedua di Atomy apa? Selain tadi menjadi distribution hub terbesar. Menyukseskan para konsumernya. Dia sudah punya rencana. Saya tidak mau hanya saya yang punya perusahaan yang kaya. Tetapi saya memperkaya konsumernya Atomy. Ada nggak perusahaan seperti itu, Bapak Ibu? Kalau Anda ke supermarket yang sudah sampai puluhan tahun, saya jamin Anda nggak akan kaya karena ke supermarket tersebut. Tapi Chairman Park dia bilang, saya mau menyukseskan para konsumer saya yang setia ini. Caranya gimana? Dia membuat plafon penghasilan. Artinya, Anda nggak bisa akan lebih daripada plafon ini penghasilan Anda, yaitu 17 juta per hari. Ya, atau kita bisa bilang ya, tangan kita adalah seperti ini ya, 500 juta per hari. Sekarang Imperial Master dapatnya itu karena mastership bonus ya. Sekarang mereka 100 juta. 1 miliar. Nah, dia bilang seperti ini. Daripada saya memberikan 10 miliar kepada satu orang per bulan, lebih baik saya kasih 10 orang 1 miliar sebulan. Ngerti bedanya? Perusahaan lain kan seperti network marketing yang sudah nomor 1, itu penghasilan miliaran, bahkan bisa 10-15 miliar. Dia bilang, daripada satu orang dapat 10 miliar, mending saya pecah menjadi 10, tapi dapatnya 1 miliar. Sebulan. 1 miliar sebulan itu besar apa kecil, Bapak Ibu? $100.000 sebulan. Itu orang biasa setahun, Bapak Ibu. Ini di Atomy dia bilang, ini adalah plafon kamu. Kalau kamu berasa 1 miliar sebulan itu terlalu kecil, silakan Anda keluar dari ruangan meeting saya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, kalau 1 miliar sebulan di Atomy plafon ini terlalu kecil untuk Anda, jangan jalankan Atomy. Banyak mungkin peluang yang lain di sana, silakan kejar ya di sana. Tapi di Atomy dia mau memberikan plafon supaya semakin banyak orang-orang yang kaya di dunia ini. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang penghasilannya 20 miliar, 30 miliar tanpa plafon. Dia nggak mau. Dan yang ketiga, visinya Atomy adalah dia mau merubah sejarah perusahaan network marketing atau MLM. Di mana nama MLM, network marketing, sudah jelek Bapak Ibu, sudah cacat. Bukan karena MLM-nya. MLM itu tidak jahat, tidak jelek. Tapi yang jelek dan jahat adalah perusahaannya. Orang-orangnya yang serakah, dia bilang. Dia mau menggunakan member-membernya untuk kepentingan dia sendiri. Yang penting yang di atas yang kaya. Yang di bawah biarin dia melarat ya. Pakai coba produk, mencoba mendapatkan penghasilan. Gak dapat, akhirnya dia menyerah. Dia bilang, udahlah, karena produknya bagus, saya pakai aja lah produknya. Nggak apa-apa, nggak dapat duit, produknya bagus kok. Tapi mahal. Kita sering kan dengar orang bercerita seperti itu. Mike, ini perusahaan bagus, produknya saya sudah cocok. Tapi udah nggak apa-apa, saya nggak dapat uang. Memang itu target mereka yang di atas ini. Mereka nggak mau Anda dapat uang. Supaya uang itu naik ke atas. Karena tidak ada plafon. Nah, dia mau merubah sejarah network marketing. Dia bilang itu tidak bisa berlaku di Atomy. Saya akan rubah sistemnya. Marketing plan-nya, compensation-nya saya rubah sampai ada plafon. Artinya Imperial Master, Royal Master yang sudah dari 13 tahun yang lalu, mereka udah nggak bisa melebihi plafon ini. Dan kelebihannya diberikan kepada semua member konsumer yang di bawah. Ya, itu baru orang yang memiliki rencana. Jadi kalau hari ini Anda nggak mau tulis live scenario, Anda bilangnya ini hanya bermimpi. Memang kita perlu bermimpi. Anda berpikir orang-orang besar ya, seperti Steve Jobs yang punya Apple, yang mendirikan Apple. Bill Gates yang punya Microsoft. Terus Jeff Bezos yang mendirikan Amazon. Jack Ma yang bikin Alibaba. Apakah mereka bukan pemimpi? Mereka itu pemimpi, Bapak Ibu. Mereka bermimpi mempunyai suatu perusahaan yang begitu besarnya sebelum mereka besar. Mereka mulainya dari garasi mereka. Saya tahu cerita Steve Jobs yang membangun Apple. Dia mulai dari garasinya, Bapak Ibu. Bill Gates juga sama.
Amazon, Jeff Bezos juga sama, Bapak Ibu. Semua mulai dari kecil. Tetapi mereka mempunyai mimpi bahwa suatu hari mereka akan sukses, lalu mereka membuat rencana after rencana after rencana. Jadi mimpi Anda harus besar. Mimpi Anda harus setinggi-tinggi langit. Bahkan bisa kalau sampai ke bulan, ke Mars gitu ya. Itu baru mimpi, Bapak Ibu. Lalu setelah Anda buat mimpi ini, Anda buat rencana bagaimana untuk mengejar mimpi tersebut. Jangan dibilang, oh itu mimpi saya terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Anda lalu buat mimpinya yang rendah-rendah saja. Itu bukan mimpi, Bapak Ibu. Bermimpilah sampai Tuhan jatuh dari kursi kerajaannya. Sampai kaget gitu. Waduh, orang yang saya ciptakan mimpinya seperti ini. Ini baru orang ciptaan saya, ini baru anak saya. Dia bangga dengan anaknya. Itu baru mimpi. Kalau mimpi Anda hanya bilang, ya saya bermimpi hanya bisa bayar setiap bulan lah KPR, cicilan. Menurut saya itu bukan mimpi, Bapak Ibu. Mimpi itu Anda harus bilang, misalkan Anda masih ngekos seperti chairman kita dulu ya. Saya mau punya rumah di daerah, misalkan Permata Hijau, harganya 10 miliar, kamarnya 6. Di belakangnya ada backyard, ada kolam renang kalau bisa ya. Itu baru mimpi. Saya mau memberikan orang tua saya 50 juta sebulan. Dan dia nggak usah kerja lagi, misalkan orang tua Anda kerja. Udah, papa mama di rumah saja, biar saya yang kasih 50 juta sebulan. Itu baru mimpi. Kalau mimpinya kita cuma, saya mau kasih orang tua saya 100 ribu, 500 ribu, 5 juta, itu bukan mimpi, Bapak Ibu. Chairman Park bilang apa? Kalau kita bermimpi, jangan rendah hati. Kebanyakan dari kita terlalu rendah hati, Bapak Ibu. Kalau bisa malah rendah diri, dia bilang. Kalau tuliskan mimpi kita di live scenario, don't be humble, dia bilang. Jangan rendah hati, tulis setinggi-tingginya. Nah, kemarin saya baru share ya, suatu video dia Vision di Amerika. Dia cerita kehidupan dia juga ya. Lalu dia bilang, saya paling benci ketemu orang yang sok rohani. Nah, kaget kan saya dengar. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Jangan sok rohani, dikit-dikit bawanya Tuhan. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, jadi 3 hal ini yang Chairman Park bilang untuk dia ya, waktu dia mulai, yang bisa merubah ke masa depan yang lebih baik. Nah, rahasia kesuksesannya beliau adalah yang pertama, lakukan untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan lakukan atomi untuk Anda. Kalau Anda melakukan atomi untuk Anda akan kecewa dan mungkin Anda akan berhenti. Tapi pada saat Anda menaruh orang-orang yang Anda cintai sebagai tujuan Anda melakukan atomi, Anda akan berhasil. Ya, rahasia pertama. Yang kedua adalah Anda waktu menuliskan pencapaian atau target, jangan hanya bilang 5 juta sebulan. Jangan hanya bilang 10 juta, bahkan 100 juta sebulan ini. Anda harus tulis target Anda 500 juta per bulan. Karena itu plafon General Commission atau bonus General Atomic. Jadi kalau Anda di Atomic hanya mau mengejar 3 juta sebulan, 5 juta sebulan, jangan jalanin Atomic demo. Jangan. Tapi pada saat Anda mau menjalankan Atomic, target Anda adalah 500 juta sebulan. Ini adalah plafon bonus general Anda. Kenapa dia bilang? Bukan masalah karena Anda menjadi serakah. Ya. Bukan karena Anda mengejar materi. Dia bilang. Tapi pada saat Anda, misalkan penghasilan Anda 5 juta sebulan. Apa yang bisa Anda kerjakan? Paling Anda bayar KPR aja sudah empot-empotan, ya. Belum lagi bayar uang listrik, uang PBB, uang untuk makan setiap hari. Nggak cukup. 10 juta Anda pikir cukup, dia bilang. Nggak cukup, Bapak Ibu. Bahkan 100 juta pun, dia bilang. Anda setelah bayar segala macam, Anda nggak akan punya uang untuk pensiun. Dia bilang. 100 juta itu nggak cukup untuk pensiun. Saat ini ya, apalagi inflasi sekarang sudah gila-gilaan. Harga-harga sudah naik, melonjak 10%, 20%, bahkan ada yang 50%. Bensin saja Anda lihat sudah naik. Gaji Anda sebenarnya menurun.
Jadi untuk pendapatan 100 juta, Anda nggak akan bisa pensiun dengan layak. Apa pensiun dengan layak? Anda mau tinggal di mana saja, bisa. Kapan saja Anda mau tinggal, mau 3 bulan, mau 6 bulan, Anda bisa. Anda bisa bantu anak-anak Anda, cucu-cucu Anda untuk sekolah, Anda bisa. Ya, misalkan anaknya Anda mau buka bisnis, ya, Pak, minta uang dong mau buka restoran. Aduh, nggak punya ya, saya aja juga udah susah, pensiun aja udah pas-pasan gitu ya. Itu bukan hidup yang layak, Bapak Ibu. Pada saat anak Anda datang, dia minta misalkan 100 juta, ini 500 juta. Pakai aja kamu buat bikin bisnis kamu. Itu baru hidup yang layak. Atau cucu Anda mau sekolah, ya, mau bayar uang pangkal aja nggak bisa gitu ya, karena Anda uang pensiun Anda pas-pasan. Ini uang 50 juta buat uang pangkal. Setiap bulan nanti oma yang bayar, opa yang bayar. Itu baru hidup yang layak. Jadi waktu Anda menuliskan pencapaian, jangan tanggung-tanggung, dia bilang. Tulis 500 juta sebulan, karena dengan 500 juta sebulan, Anda bisa bantu siapa saja yang dekat Anda. Karena bulan depan Anda dapat lagi 500 juta dari Atomi. Tapi hati-hati, uang itu adalah setan atau iblis, dia bilang. Siapa bilang? Nggak ada yang pernah mengajarkan itu. Cinta akan uang, baru itu dosa. Tapi uang itu tidak dosa, Bapak Ibu. Uang itu adalah alat yang bisa kita pergunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Pada saat kita sudah mencintai uang dari segalanya, itu baru dosa. Jangan sok rohani, dia bilang. Anda pikir Anda ini hamba Tuhan, terus bilang Anda tidak boleh punya uang. Siapa yang bilang? Dia bilang seperti itu ya. Anda bisa gunakan uang ini untuk missionary. Untuk mungkin bantuan-bantuan ke tempat ibadah Anda. Bantu orang-orang yang kena bencana alam. Bantu siapapun yang dekat dengan Anda yang perlu uang. Ya, itu baru cinta, dia bilang. Kalau Anda tidak pernah memberikan uang Anda ke orang lain, Anda berarti tidak punya cinta. Anda adalah orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Bulan ini saya bisa beli apa? Bulan ini saya bisa pindah kemana? Yang penting saya hidupnya lebih enak. Tapi mungkin anak cucu Anda menderita. Anda bilang, oh saya nggak perlu uang. Mereka perlu uang, Bapak Ibu. Kita masih hidup di dunia. Segalanya perlu uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Mau kencing aja di Indonesia bayar kan 2.000 perak. Kadang saya nggak bawa uang karena kebiasaan di Kanada ya, kencing gratis. Sampai bingung, aduh nggak ada uang nih. Kencing aja bayar. Jadi istilahnya kalau Anda bilang uang bukan segalanya, tolong Anda introspeksi diri sendiri. Apakah Anda sudah memberikan kepada orang-orang yang Anda cintai? Kalau belum, Anda orang yang egois. Ini adalah rahasia kesuksesan chairman kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, visi harus jelas. Kemana Anda pergi? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Anda pun harus punya visi. Anda harus tuliskan buku life scenario. Dia bilang, video life scenario dari chairman kita begitu banyak. Saya udah nggak bisa hitung berapa banyak videonya tentang life scenario. Kenapa? Karena ini penting. Karena kalau Anda tidak punya visi, itu seperti Anda mau pergi ke suatu tempat, tapi Anda nggak tahu alamatnya. Bisa nggak Anda sampai? Saya mau ke Tangkuban Perahu, tapi Anda nggak punya GPS, Anda nggak punya peta, Anda taunya Tangkuban Perahu. Nyampe nggak? Nyampe, mungkin 15 tahun, 20 tahun, ya, setelah masuk jurang sana-sini. Ya. Jadi istilahnya, kalau Anda mau pergi ke suatu tempat, itu harus jelas tempatnya di mana. 10 tahun dari sekarang, kita akan sampai ke suatu tempat. Pertanyaannya, di mana? Jangan berasa muda, Bapak Ibu. Saya pun dulu berasa muda ya. Saya masih muda. Pas saya lihat Facebook tuh suka munculin foto 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Saya bilang, cepet banget ini ya. Ini kayaknya baru minggu lalu atau bulan lalu. Saya lihat foto saya juga udah beda gitu ya. Dulu rambut saya hitam semua gitu ya. Kok sekarang beda gitu ya. Nah,
10 tahun dari sekarang kita pasti sampai ke suatu tempat. Pertanyaannya lebih baik atau lebih buruk? Kalau Anda nggak pernah punya visi, menuliskan visi Anda di buku life scenario, saya jamin Anda akan lebih buruk. Chairman Park kita bilang seperti itu. Kalau Anda tidak berani menuliskan visi Anda di life scenario, saya jamin masa depan Anda pasti lebih buruk. Karena kesatu, Bapak Ibu, inflasi sudah pasti ya, kita nggak usah ngomong inflasi. Kedua, kita semakin tua, tuir. Yang orang makin tua, kinerja kita semakin turun. Kalau saya yang punya perusahaan, Anda pegawai saya nggak mungkin pakai orang-orang tua. Sekali Anda sudah mulai bikin kesalahan, ya kerja semakin lambat, saya akan cari orang yang jauh lebih muda, jauh lebih murah, kerjanya jauh lebih cepat. Itu bisnis yang punya bisnis, pikiran seorang pebisnis. Jadi jangan berpikir Anda makin tua, gaji Anda semakin besar, pekerjaan Anda semakin aman. Salah besar. Kalau Anda di PHK, uang Anda dari mana? Atau misalkan Anda punya bisnis ya, Anda berasa nih, wah waktu masih muda Anda menjalankan bisnis ini dengan semangat. Umur 40 mulai berasa kok capek ya, dikit-dikit capek. 50, waduh udah pada sakit sana sini. 60 pikirannya udah pengen pensiun mulu. Lalu setelah Anda nggak buka toko Anda uang dari mana? Jadi semakin tua ini, selain kita sudah tidak punya kinerja, berikutnya adalah kesehatan kita berkurang. Makin sakit-sakitan. Mau Anda beriman seperti apa, kita masih hidup di dunia, ya, di mana badan kita ini bukan badan yang sempurna. Apalagi Anda nggak minum hemohim, apalagi Anda nggak minum suplemen, sudah pasti organ-organ Anda semakin menua, semakin rusak. Akhirnya Anda sakit-sakitan, nggak bisa kerja. Padahal Anda pengen kerja, tapi nggak bisa. Ya, jadi Anda harus jelas kemana Anda mau pergi 10 tahun dari sekarang. 20, 30, bahkan sampai Anda meninggal, saya sudah tahu kemana saya pergi. Saya sudah tuliskan skenario kehidupan saya. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, mereka sudah jelas kemana saya pergi. Saya yang buatkan. Apakah Anda sudah buat? Chairman Park sudah buat. Kalau dia buat, kenapa kita nggak buat? Ingat loh, dia nakoda kapalnya kita. Kita tinggal ikuti saja. Dia suruh setiap bulan kita revisi. Karena kehidupan kita berubah kan. Kehidupan kita kan dinamis. Revisi life scenario Anda. Yang keempat, ini saya suka sekali. Jadilah orang gila, ya tanda petik ya Bapak Ibu ya, bukan orang gila dalam konotasi negatif. Di sini berbicara tentang atomi. Anda harus dipanggil orang gila atomi. Kalau Anda belum gila, dia bilang Anda nggak bakal bisa sukses. Kalau bicara Anda belum segila orang-orang di atomi yang sukses, Anda tidak akan sukses. Banyak orang takut dibilang gila. Nanti kalau saya dijauhin teman-teman saya gimana? Gara-gara atomi. Ya lebih baik dijauhin, tapi kamu punya banyak uang. Ya. Karena kalau kamu minjam-minjam uang juga dijauhin juga gitu ya. Lebih baik kamu dijauhin, tapi penghasilan kamu 500 juta sebulan. Mereka akan nempel kayak semut. Ya. Jadi dia bilang, gak usah takut kehilangan teman. Karena yang bukan orang gila akan nyingkir dengan sendirinya. Ya. Lalu Anda akan bergaul dengan orang-orang gila juga. Gila ini berkonotasi tentang bagaimana ucapan Anda mengenai atomi di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ya. Contoh deh yang paling gampang ya. Anda tahu kan Steve Jobs yang bikin Apple, iPhone. Anda coba, misalkan Anda jadi temannya si Steve Jobs ini. Mungkin nggak si Steve Jobs ngomonginnya yang lain selain Apple, selain komputer, selain handphone? Dia pasti ngomonginnya tentang handphone, tentang komputer, tentang Apple-nya dia ya, komputernya atau handphonenya iPhone. Dia nggak akan ngomongin tentang mertuanya lah, dia nggak akan ngomongin tentang
pemerintah begini begitulah, tentang ekonomi, nggak peduli Bapak Ibu. Si Steve Jobs akan ngomong tentang iPhone, tentang Apple ke semua orang. Akhirnya orang-orang yang deket dia takut kan? Ini si Steve Jobs ngomongnya iPhone mulu, ya udahlah gue nggak mau dekat-dekat. Terus kalau dia nggak dekat-dekat, emang si Steve Jobs nggak sukses? Tetap aja dia sukses kan? Chairman Park, Anda pikir waktu dia awal-awal, dia ngomonginnya emang tentang Korea Utara, tentang perang sana. Enggak Bapak Ibu. Dia pasti hanya omong tentang atomi, tentang hemohim. Kemana-mana dia bawa hemohim. Karena dia terselamatkan oleh hemohim. Mestinya dia sudah meninggal 3 bulan, ya. Tapi akhirnya dia bisa selamat karena hemohim. Jadi kemana-mana dia ngomongnya hemohim. Sampai dia bikin orang-orang dia bilang apa? Dia udah gila ini. Ngomonginnya 1 miliar, kalau jadi imperial master saya kasih. Akhirnya pada menyingkir. Keluarga dia, teman-teman dia mungkin ya. Yang sisa hanya 17 orang pertama itu. Yang akhirnya 6 jadi imperial master, ada 2 jadi crown, ada 2 jadi royal, dan ada 6 yang sudah keluar, 1 star master. Akhirnya dia ngumpul dengan orang-orang gila yang sekarang semua jadi orang-orang sukses. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut dibilang orang gila. Dia bilang apa? Orang gila selalu senyum. Betul nggak? Ada nggak orang gila yang nggak senyum? Udah gitu orang gila ngomongnya, ngomong aja. Dia nggak peduli orang ini mau dengerin apa enggak. Pernah ketemu orang gila nggak sih? Jangan-jangan saya sendiri yang ketemu orang gila. Saya waktu di Indonesia sering ketemu orang gila. Maksudnya orang gila beneran ya. Yang di jalan tuh lagi nyapu-nyapu gitu ya. Dia lagi nyapu-nyapu jalan, dia ketawa ya. Kadang ngomong sendiri. Saya sampai kadang bingung. Ya, ini ngomong apa sih orang gila? Nah, untungnya sisi positif orang gila, dia nggak pernah sakit, Bapak. Pernah nggak lihat orang gila sakit? Kita bingung ya, makan dari sampah, kadang sudah ada uletnya gitu ya, tapi nggak sakit. Kalau kita makan dari sampah, bentaran udah mencret. Udah gitu bisa di UGD gitu. Tapi orang gila nggak pernah sakit. Kenapa? Karena dia nggak peduli akan orang lain ngomongin apa tentang dia. Ya, orang lain kan bilang, ih ada orang gila, ada orang gila. Ya, dia ketawa aja, ketawa gitu ya. Dia nggak peduli Anda mau ngomong apa. Anda punya opinion tentang dia, tentang orang gila. Nggak peduli. Jadi dia nggak ada yang namanya stres. Tapi kita diatomi, baru ditolak 2 orang, udah stres. Aduh, susah Pak Mike. Saya ngomong begini-gini ditolak, semua bilang enggak, bilang stres, jalanin atomi stres. Berarti Anda belum jadi orang gila. Kalau Anda sudah gila, Anda tidak akan stres. Karena Anda tidak akan pikirin orang lain mau ngomong apa. Ya, Anda mau ngomong apa tentang atomi, itu nggak peduli. Yang penting Anda ngomong. Makanya kalau orang nanya ke saya, Pak Max, saya mesti ngomong apa ke orang? Ngomong aja tentang atomi. Apa aja. Kalau orang lain mau beli, ya dia pasti beli. Orang lain mau join, dia pasti join. Yang nggak mau join, biarin saja. Pergi ke orang berikutnya. Pergi ke orang berikutnya. Jadilah orang gila sampai ketemu orang gila berikutnya. Ngerti ya? Jadi kalau Anda belum sampai gila, mohon maaf, Anda tidak akan bisa sukses. Karena saya orang gila. Karena chairman kita orang gila. Saya sampai, karena saya gila, saya mimpi aja ngomongin atomi. Istri saya paling tahu. Mimpi aja saya seperti lagi ceritain atomi ke orang-orang di mimpi saya. Yang saya nggak jelas siapa itu ya. Tapi itulah orang gila, Bapak Ibu, di atomi. Berarti Anda bercerita ke semua. Tukang ojek di jalan cerita gak Pak Mike? Cerita. Tukang sapu jalan ceritain atomi gak? Cerita. Orang yang naik mobil baby Benz, BMW, cerita gak? Cerita. Yang punya toko emas, cerita gak? Cerita. Selama orang ini masih bernapas, masih punya kulit, masih punya gigi, masih punya rambut, masih bisa berjalan, masih bisa makan suplemen, cerita. Cerita ke semua orang, dia bilang. Jangan pandang bulu. Jangan berpikir, jangan menghakimi, orang ini kayaknya nggak akan jalankan atomi.
Karena kita nggak akan tahu, Bapak Ibu. Dari satu orang yang kita kelihatannya tidak potensial, justru dari orang ini dapat orang-orang leader besar. Saya sudah sering dengar cerita dari leader-leader teman-teman saya sendiri ya. Karena teman saya sekarang ini jaringan global ya. Saya punya teman-teman di mana-mana. Dan ini leader ya. Ada yang penghasilan 250 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta sebulan. Saya just ngobrol dengan mereka. Dan persamaannya antara semua leader-leader ini, mereka bercerita ke semua orang. Dia tidak pandang bulu, dia tidak menghakimi orang ini mau beli atau enggak. Dia cerita kemanapun dia pergi. Itu rahasia kesuksesan chairman kita. Yang keenam, ucapan kita harus mendahului tindakan kita. Jangan seperti kebanyakan orang di dunia ini. Bertindak dulu baru ucapkan. Itu salah besar. Maka dari itu kebanyakan orang mereka ya pas-pasan hidupnya. Tapi orang-orang yang sukses, dia ngomong dulu baru bertindak, melakukan action. Kenapa? Karena Tuhan kita aja menciptakan dunia ini, dia pakai apa? Ucapan kan? Dia nggak pakai tindakan dulu. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Dia ngomong dulu. Chairman Park, dia juga sama. Sebelum dia menjadi perusahaan yang sukses, dia ngomong dulu. Ini perusahaan akan menjadi perusahaan global. Semua dunia akan ada Atomi. Saya akan berikan uang 1 miliar kepada para Imperial Master yang sukses di Atomi. Dia ngomong dulu. Jadi kalau Anda nggak berani ucapkan apa sih Pak Mike? Ucapkan yang nomor 3. Life skenario Anda. Anda mau apa di Atomi? Anda mau punya rumah? Ngomong. Saya akan punya rumah tanggal segini, bulan segini, tahun segini di wilayah yang ini. Cerita ke siapa? Ke semua orang yang Anda temui. Sampai Anda dibilang orang gila. Kalau Anda malu, aduh nanti kalau nggak tercapai gimana ya? Malu dong. Tapi pertanyaannya, kalau tercapai gimana? Karena life scenario saya satu persatu mulai menjadi kenyataan. Karena saya ucapkan dulu. Kemana-mana saya ngomong kepada teman saya, keluarga saya, orang-orang di sekeliling saya yang saya ketemuin. Ngomong dulu. Apakah langsung terjadi dalam 1 hari? Dalam 1 bulan? Dalam 1 tahun? Enggak, Bapak Ibu. Baru 2,5 tahun kemudian terjadi. Mulai dari itu, satu persatu mulai menjadi kenyataan sampai hari ini. Tapi 2,5 tahun saya ucapkan terus, ucapkan terus, ucapkan terus. Jangan Anda tulis life scenario, lalu Anda simpan buku Anda di kolong ranjang. Nggak pernah dibuka-buka lagi. Boro-boro Anda ucapkan. Ya, jadi Chairman Pak bilang apa? Ucapkan. Ucapan Anda harus mendahului tindakan Anda. Yang ke-7, miliki keberanian. Keberanian ini berbicara tentang courage. Ya. Keberanian itu bukan artinya tidak ada rasa takut. Tapi keberanian adalah kita memutuskan untuk terus maju ke depan walaupun kita ketakutan. Walaupun kita masih dalam fear, dia bilang. Seperti dia, waktu dia menjalankan Atomi, Anda pikir dia nggak takut? Dia nggak jelas masa depan Atomi ini seperti apa. Dia hanya melihat setitik cahaya, dia bilang. Setitik cahaya di terowongan yang gelap, dia bilang. Tapi dia terus maju dengan keberanian, walaupun dia takut. Jadi jangan tunggu sampai Anda sudah tidak takut, baru Anda maju. Salah, dia bilang. Walaupun Anda takut, terus maju ke depan. Maju selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Lama-lama cahaya itu menjadi besar. Menjadi besar, lama-lama terlihat jalan keluarnya. Nah, itulah Chairman kita, Bapak. Punya keberanian. Ya, jangan takut. Yang ke-8, mengerti akan hukum pemikiran sendiri. The law of own mind, dia bilang. Kamu mau menjadi salesman terbaik di dunia? Gampang, dia bilang. Kamu mengerti dulu hukum pemikiran sendiri. Dia bilang apa? Tugas saya adalah memperkenalkan Atomi ke semua orang. Semua orang. Ya. Itu tugas saya.
Tapi tugasnya yang mendengarkan, memutuskan mereka mau bergabung ke Atomi, beli produk Atomi atau tidak. Itu bagiannya mereka, bukan bagian saya. Jadi setiap orang punya pemikiran sendiri kan? Mereka bukan robot kan? Mereka Anda perkenalkan Atomi, mereka memproses apa yang mereka dengar kan? Lalu mereka memutuskan, yes, saya mau coba produknya. Yes, saya mau ikut ke seminar. Yes, saya mau ikut ke meeting. Yes, saya mau pakai produknya. Saya mau join dan lain sebagainya. Atau dia bilang, no, saya tidak mau pakai. No, saya tidak mau hadir ke meeting. No. Jadi Anda nggak usah pikirin. Nanti gimana kalau dia bilang enggak, Pak Mike? Nanti gimana kalau dia tolak saya? Itu bukan bagian Anda, Bapak Ibu. Tugas Anda menjelaskan, memperkenalkan Atomi. Titik. Nggak usah kalau ini, kalau itu, nanti begini, nanti begitu. Itu bukan bagian Anda. Bagian Anda menceritakan, bagian mereka memutuskan. Itu yang dia maksud. Kalau Anda mengerti hukum pemikiran sendiri, Anda akan menjadi salesman terhebat di dunia, dia bilang. Karena dia sudah melakukannya. Ya. Jangan pernah berpikir, kalau ini, kalau itu gimana? Kalau ini, kalau nggak usah banyak pikir. Intinya setelah Anda bercerita, tutup. Titik. Nggak usah ada titik, koma, titik ya. Udah, titik kalau Anda sudah bercerita. Lalu Anda follow up 48 jam. Nah, itu rahasia kesuksesan. Nah, yang ke-9. Kalau Anda sudah mendengar Atomi, ya, apalagi Anda sudah hadir ke seminar, Success Academy, terus Anda pulang, Anda bisa tidur pulas. Dia bilang Anda belum tahu tentang Atomi secara baik. Kalau Anda mengerti Atomi secara sungguh-sungguh, Anda tidak akan bisa tidur. Intinya Anda nggak bakal bisa tidur pulas. Ya, berarti Anda perlu belajar lagi. Belajar lagi, sampai Anda tidak tidur, dia bilang. Anda lihat saya tidur nggak? Berapa lama ini ada salah satu partner saya, dia tulis ya, Mike nggak tidur ya? Memang saya nggak tidur, Bapak Ibu. Tidur pun saya ngomongin Atomi, ya secara literatur saya nggak pernah tidur. Kenapa? Karena saya sudah tahu tentang Atomi. Jadi kalau saat ini Anda bisa tidur pulas, yang nggak mikirin Atomi, aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Kesuksesan Anda masih jauh, terlalu jauh. Ya. Sekarang Chairman Park ada pertanyaan kayak gini. Sekarang saya tanya ke semua yang hadir di sini. Anda pilih pasangan Anda atau hemohim? Jawab. Anda pilih produk Atomi atau pasangan Anda? Ayo coba jawab di chat. Saya pengen lihat. Anda pilih suami Anda atau istri Anda atau misalkan vitamin C-nya Atomi. Ya. Waktu itu dia bilang pakai hemohim. Hemohim, ya. Betul. Karena dia bilang seperti ini. Kalau Anda nggak pilih hemohim, hidup Anda nggak akan berubah. Wah, penonton pada bengong. Kan? Waduh, masa saya mesti milih produk Atomi daripada suami saya atau istri saya? Dia bilang, kalau Anda bilang cinta suami Anda, suami saya baik, tapi dia nggak pernah kasih duit ke Anda. Anda bilang cuma cinta, kamu kan sudah dipersatukan ya, nggak boleh dipisahkan. Tapi suami Anda nggak bisa merubah hidup Anda. Tapi kalau Anda bilang Anda cinta hemohim, kalau Anda cinta, pasti Anda ngapain? Bercerita. Yang namanya orang cinta nggak bercerita, Bapak Ibu. Ya, Anda cinta sesuatu, pasti Anda cerita tanpa pamrih, tanpa melihat hasil, karena Anda sedang cinta. Ya, contohnya Anda minum hemohim, kesehatan Anda berubah. Saya jamin Anda pasti cerita ke sana sini, sana sini. Sampai satu hari Anda dapat orang yang butuh hemohim juga, kan? Lalu apa yang terjadi? Orang ini akan beli produk, Anda lama-lama dapat komisi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan 4 kali, lama-lama jadi setiap hari. Lama-lama sehari jadi bisa yang level 700, 1,5 juta, 2,4 juta. Lama-lama penghasilan Anda
25 juta sebulan. Hidup Anda berubah nggak? Berubah. Karena Anda cinta hemohim. Tapi kalau misalkan Anda cuma ceritanya suami Anda, dia ganteng, dia baik, tapi nggak pernah kasih duit, dia bilang. Ya, taunya cuma ya perhatian, kasih bunga. Hidup Anda berubah nggak? Nggak berubah, Bapak Ibu. Nggak berubah. Cinta itu nggak akan merubah hidup Anda kalau cintanya salah ya. Anda harus cintanya ke produk Atomi. Sampai Anda bercerita ke sana sini nggak bisa tidur. Hidup Anda, dia bilang, pasti berubah. Jadi tanya diri Anda, apakah Anda cinta pasangan Anda atau produk Atomi? Saya cinta produk Atomi. Karena ini bisa merubah hidup saya, istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, yang mereka akan berterima kasih kepada saya karena saya cinta produk Atomi. Bukan artinya saya jadi nggak cinta istri saya, tetap cinta saya. Cinta saya tetap sama ya, tetap saya pelihara anak istri saya. Tapi Anda harus cinta Atomi sampai Anda nggak bisa berhenti bercerita tentang produk Atomi. Nah, yang terakhir dia bilang, jangan bolos seminar. Seminar apa Pak Mike? One day seminar? Yes. Success Academy, apalagi ya, namanya saja sudah Success Academy. Akademi untuk sukses. Kalau Anda bolos, gimana Anda bisa sukses? Zoom meeting, Pak Mike. Yes. Apapun pertemuan yang diberikan, Anda harus hadir. Dia bilang. Jangan pernah bolos. Ada nggak orang yang jadi dokter, dia bolos masuk kelas? Ada nggak? Ada nggak orang yang jadi lawyer, dia nggak pernah ikut kelas tentang sekolah dia lawyer, pengacara? Nggak ada, Bapak Ibu. Anda mau sukses di Atomi, hadir ke semua seminar, dia bilang. Karena di seminar inilah semangat Anda dibangun lagi. Ya, kan kita tahu ya, pada saat kita ikut Success Academy, yang sudah pernah ikut, kita dikasih lihat, ini kan orang-orang yang sudah sukses, leader-leader yang sudah sukses, dia bercerita tentang mimpi dia. Nah, pada saat itu mungkin Anda mulai ikut bermimpi. Aduh, saya mau dong seperti ibu itu ya, penghasilannya segini-segini, hidupnya sudah berubah. Anda mulai buat mimpi Anda ya. Lalu Anda pulang, Anda kembali kepada realita. Betul? Aduh, kerjaan besok begini lagi. Aduh, gaji juga nggak gede-gede amat nih. Aduh, tiap bulan kembang kempis nih. Anda kembali kepada realita kan? Semangat Anda turun lagi. Terus Anda nggak pernah hadir ke meeting, semangat Anda di mana? Ya di bawah. Anda nggak pernah ikut seminar, semangat Anda ya tetap di bawah. Lama-lama Anda nggak akan jalankan Atomi lagi. Tapi pada saat Anda hadir ke seminar lagi, semangat Anda dibangun lagi. Bangun lagi, ya, turun lagi di lapangan, ya. Aduh, susah, jelasin sana sini ditolak. Aduh, lihat suami ini nggak mau bantuin saya di Atomi. Aduh, lihat istri ngoceh-ngoceh terus tentang Atomi. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Lalu Anda hadir seminar lagi, hadir Zoom meeting lagi, naik lagi semangat Anda, ya. Jadi semangat ini Anda bisa isi kembali pada saat Anda ke seminar. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Waktu saya mengerti tentang ini, saya putuskan ke diri saya tidak pernah akan bolos seminar sampai saya menjadi Royal Master. Ya, sampai saya sudah di plafon penghasilan saya 17 juta sehari. Artinya, saya nggak punya waktu pun, saya sedang sibuk pun, saya harus hadir ke seminar. Jadi kalau Anda hadir ke seminar karena Anda nggak sibuk, karena Anda punya waktu, itu menurut saya nggak perlu diupayakan, orang juga seperti itu ya. Tapi yang patut diacungkan jempol adalah Anda tetap hadir seminar walaupun Anda sibuk dan tidak punya waktu. Bisa nggak? Dia bilang. Apakah Anda bisa? Kalau Anda bisa, Anda pasti sukses. Ya, ini adalah rahasia kesuksesan chairman kita Han Gilpak. Nah, life scenario kita sudah tahu ini Anda harus tulis bagi Anda yang mau sukses. Ini berbicara tentang 4 poin ya. Raga, tubuh kita untuk hidup yang lebih baik. Roh,
ya. Ini untuk mencintai atau dalam Indonesia semangat, ya. Ini untuk mencintai orang-orang yang kita kasihi. Yang berikutnya adalah jiwa untuk belajar. Ini untuk kita refresh, ya. Misalkan Anda sudah penat gitu ya, aduh saya pengen jalan-jalan gitu ya, setahun minimal 3 kali. Ya Anda boleh ya, karena memang Anda perlu isi semangat Anda sama seperti handphone kan. Handphone mau sebagus apa kalau nggak pernah dicas, itu handphone nggak ada gunanya. Anda juga sama, Anda perlu recharge. Saya perlu jalan-jalan ke mall, saya perlu belanja ya, misalkan beli sepatu, terserah apapun. Nah, ini jiwa. Atau saya mau belajar bahasa Korea, mengupgrade diri Anda ya. Karena ingat, kalau Anda tidak upgrade, berkembang, artinya Anda sedang mengalami penurunan ya. Lama-lama Anda akan mati di bawah ya, seperti daun. Daun kalau sudah nggak hijau, artinya dia sedang mati, mengalami kematian. Yang lama-lama kalau sudah coklat ya sudah masuk pembakaran, udah tinggal dibakar ya. Jadi kita harus terus belajar seperti daun yang hijau. Lalu setelah itu yang paling penting di luar ini adalah lingkungan untuk kontribusi, untuk donasi, untuk bantu keluar ya. Jadi lesenario ini berbicara tentang hidup yang seimbang. Kalau Anda hanya punya uang dan uang itu hanya raga saja Bapak Ibu. Tapi roh, jiwa, lingkungan Anda nol. Ya, itu nggak seimbang. Nah, kita akan nonton video moto perusahaan dari Chairman Han Gil-pak ya. Dia akan menjelaskan secara singkat apa itu moto perusahaan Atomy. 이 영광과 혼을 소중히 여긴다는 것은 사람을 수단으로 삼지 않겠다. 사람을 목적으로 삼겠다. 한 사람 한 사람이 행복이 쌓여가는 그런 일을 하는 수단이 바로 애터미라는 거다 하는 겁니다. 생각을 어떻게 하느냐에 따라 가지고 그 사람의 삶이 바뀌게 된다 하는 겁니다. 내 미래의 모습을 누가 창조해내야 되냐면 내가 창조해내야 되는 거예요. 여러분들이 그려내야 돼요. 그걸 어떤 것을 그리느냐에 따라 가지고 달라지게 된다 하는 거예요. 이거를 그려가지고 어디에 서 있어야 되냐면은 그려진 그 미래의 나의 모습 위에 서 있어야 돼요. 그게 믿음에 굳게 서는 거예요. 생각은 저 위에 있지만은 우리의 자세는, 허리는 한없이 낮아져야 돼요. 우리의 모든 행동 양식의 기본은 낮아지는 데 있습니다. 겸손히 섬기는 게 굉장히 중요합니다. 우리가 일하는 것은 다 겸손히 섬기는 것. Ya, luar biasa ya. Itu adalah moto perusahaannya Atomy ya, sangat-sangat simple tapi maknanya dalam ya. Saya akan jelaskan singkat saja ya. Menghargai semangat ini adalah seperti ibu-ibu yang punya anak-anak ya, seperti bayi-bayi yang ibu-ibu ini lahirkan. Menurut Anda, ibu-ibu ini sayang atau enggak? Pasti sayang sekali ya. Nah, tapi ada analogi kedua adalah seperti peternak atau yang memelihara sapi perah. Nah, petani-petani sapi perah ini sayang ke sapinya karena apa? Karena masih ada susunya, betul kan? Karena sapi-sapi ini masih bisa mengeluarkan susu. Sekali waktu susu-susunya sapi ini sudah habis, apakah si peternak sapi ini masih menyayangi sapinya? Sudah enggak, Bapak Ibu. Mungkin dimasukin ke penjagalan ya. Walaupun dari kecil sampai besar, sampai keluar susu disayang. Tapi setelah nggak ada susunya, masuk ke tempat penjagalan. Jadi bistik ya. Tapi kalau ibu-ibu ini yang punya anaknya, dia susuin, dia kasih vitamin, dia kasih makan. Bukan karena supaya anak ini menghasilkan uang untuk ibu-ibunya kan? Bukan kan? Tapi dia mau pelihara anak-anaknya ini supaya dia menjadi orang yang sukses nantinya. Orang-orang yang sehat. Orang-orang yang punya
hikmat gitu ya, diajarkan selalu pelajaran-pelajaran yang betul-betul baik gitu. Nah, ini adalah dua analogi yang berbeda, tapi perlu kita terapkan di Atomi, yaitu filosofi yang ibu dan bayi. Bukan seperti filosofi peternak sapi dengan sapi-sapinya. Ini kebanyakan perusahaan seperti ini, Bapak Ibu. Dia pergunakan member-membernya untuk kepentingan dia. Ya, selama dia masih bisa keluarin susu, artinya dia masih memberikan PV, dia masih sayangi sampai udah nggak ada PV, ditendang keluar. Ya, jangan seperti itu. Anda harus melayani seperti ibu yang mau anak-anaknya sukses. Tapi Pak Mike, upline saya galak, upline saya keras. Sekarang saya tanya, ibu Anda galak nggak? Kalau Anda buat kesalahan, Anda pasti dihukum. Karena ibu Anda mau Anda menjadi orang yang sukses. Orang yang punya karakter, integritas. Makanya harus dididik, dihajar. Karena Anda seperti bayi yang belum mengerti. Ya, bayi tahu kan kalau misalkan anak kecil ngambil yang berbahaya, ibu itu pasti akan pukul. Ya, diberikan hukuman gitu ya, biar dia tahu itu tidak boleh. Tapi untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan bayi ini. Supaya dia tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, kita harus menghargai semangat seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, menciptakan visi. Saya sudah cerita tentang visi tadi. Anda harus jelas kemana Anda harus pergi. Ya. Lalu ikuti keyakinan Anda. Sampai Anda sampai di visinya Anda. Bukan keyakinan orang-orang yang gagal. Ketemu orang di pasar ngomongin tentang kegagalannya dia di Atomi, lalu Anda ikuti keyakinannya dia. Itu salah besar. Berarti Anda meyakini keyakinan dia yang gagal. Ya, yang Anda perlu tanya, apakah Anda sendiri yakin sukses atau enggak? Kalau Anda sendiri yakin sukses, ikuti keyakinan Anda. Karena dengan keyakinan Anda sukses, Anda pasti sukses. Ya, jangan meyakini keraguan Anda. Saya yakin di sini semua pasti ada keraguan. Saya bisa gak ya sukses seperti Pak Mike, menjadi Sharon Roastmaster, penghasilan segini-segini. Anda pasti punya keraguan itu, tapi Anda harus meragukan keraguan Anda tersebut. Jangan meyakini keraguan Anda tersebut. Anda harus meragukan keraguan Anda harus meyakini keyakinan Anda. Ya, ngerti? Itu tentang mengikuti keyakinan. Lalu, melayani dengan kerendahan hati. Waktu Anda sudah mencapai kesuksesan Anda, visi-visi Anda, jangan sombong. Karena Tuhan paling benci orang sombong. Chairman Park juga paling benci orang sombong. Anda harus balik badan, layani member-member Anda sampai menjadi sukses seperti Anda dengan rendah hati. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Ya, apakah Anda saat ini sudah sukses, lalu Anda nggak mau bantu member-member Anda sukses? Itu bukan melayani dengan kerendahan hati. Ya, jadi melayani dengan kerendahan hati artinya Anda mau turun ke lapangan. Walaupun Anda sudah posisi tinggi, Anda tetap mau berbaur dengan member-member Anda, memberikan pelatihan, memberikan contoh teladan di lapangan. Ya, jadi ingat, Anda sudah diamond. Anda sudah menjadi seorang leader. Apakah Anda memberikan teladan kepada member-member Anda, sales master Anda, supaya mereka bisa menjadi seorang leader seperti Anda? Nah, itu Anda harus punya hati yang melayani.
구독, 좋아요 눌러주세요.